Haleluya, tema kita hari ini adalah MUI perintahkan pembunuhan MKC. Nah, saya kasih berita yang kasih judulnya yang serem sekali ya nih, pengacaranya ya sampai teriak ke saya, Pak jangan begitu Pak, ya memang begitu, apa? Pengacaranya MKC sampai teriak, wah Pak jangan serem-serem gitu Pak, kita harus cari dulu, cross check dulu, itu sudah pasti dah. Saya nggak usah tanya pengacara, itu sudah pasti udah. Ya, subuh-subuh kita ada tiktokan dengan tim pengacaranya, saya kaget. Masa di baris krim katanya MKC digebukin sudah pingsan hidup lagi, disiram air atau apa ya, digebukin lagi, ya sampai ini lagi, sampai terkapar lagi, terus dilumurin pakai tai orang mukanya. Wah itu biadab sekali. Ya, kenapa saya bilang itu MUI? Kan MUI yang perintahkan penangkapan MKC, ya kan? Siapapun yang melakukannya, ya walaupun sesama tahanan ya, yang melakukannya sesama tahanan, ya tetapi itu atas restu dari MUI, makanya saya bilang MUI perintahkan pembunuhan MKC, itu namanya mau bunuh orang, ya, itu orang timpang ya, geblek ini MUI, dan sudah tua, ya. Dan yang dia perbuat tidak sebanding dengan terorisme yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia. Yang diperbuat oleh MUI tidak sebanding dengan kekejaman dan kebiadaban orang Islam di Indonesia kepada orang-orang minoritas yang lain. Ya, gila ini MUI ini, memang harus dibubarkan dan harus orang-orang ini harus dipenjarakan semua. Ya, dia pasti terlibat langsung. Ya, dari mana itu pesanan, tidak ada tahanan mau pukul orang, geblek apa, dan siapa yang mau tahanan, dan masalahnya terus kemudian pinter dia 14 hari diisolasi supaya nggak bisa divisum. Nah kita nggak tahu nih, semoga pengacara kita cukup pandai gimana caranya untuk divisum tuh ya, dan saya dengar keluarganya diteror juga, ketakutan ya, supaya Pak jangan digede-gedein Pak, nggak bisa, kudu kita bikin gede, KC ini adalah kita ya, MKC ini adalah kita, ya, urusan kita semua. Aduh, saya sampai ini kan nanti lawyernya ada di sini ya, tim lawyernya ya, saya nggak perlu sebutkan namanya, ada yang kasih tahu ke saya deh, nanti nggak enak juga lagi. Tapi itu pagi-pagi ya, jam 4 pagi, maksudnya jam 4 pagi waktu Eropa, saya lagi ngelilir begitu, ya, telepon saya, Pak ini gawat Pak MKC Pak. Gimana? Aduh, terus saya bilang, waduh, viralkan, jangan dulu Pak, nggak bisa Pak, ini harus diviralkan, saya bilang begitu, saya titip sama itu kan, sama Bro Pavel kan, saya langsung kumpulin teman-teman, tolong diviralkan dong pagi-pagi. Nah, lawyernya kemarin teriak-teriak, jangan Pak, kata keluarga nggak boleh Pak, nggak bisa, ini bukan urusannya keluarga lagi, urusan kita semua, selama Anda masih ditakut-takutin sama orang Islam, Indonesia nggak akan merdeka. Nah, sekarang ini Anda ditakutin, dan saya berharap keluarganya MKC dengar, jangan mau ditakut-takutin, jangan mau diteror, lawan terus. Ya, kita itu mati-matian, kita akan kumpulin uang buat MKC ya, kita akan urus. Nah ini masalahnya dari kemarin ya kita nggak bisa ngomong siapa salah, bukan siapa salah, karena memang polisinya alasannya 14 hari, kita menghormati toh, kita harus menghormati untuk apa namanya undang-undang yang dibuat untuk prokes 14 hari, nggak taunya dipakai untuk menghilangkan jejak. Ya kan kurang ajar kan. Ini dia, saya yakin, karena makanya saya dari kemarin bilang, enggak lah di Mabes itu nggak bisa lah, saya kan tahu dalamnya Mabes kayak apa, nggak begitulah, nggak mungkin. Tapi kalau sampai ada kejadian berarti ada kesengajaan, karena di Mabes nggak bisa orang digituin, Polda aja susah kok, apalagi di Mabes. Ya kan, kalau di Polsek, Polres kita masih bisa terima, ya ada orang-orang kurang ajar. Tapi kalau di cerita Polda sama Mabes, ada orang dikerjain begitu di depan mata, dicongornya mata, kan geblek ini namanya. Berarti ada kesengajaan, ya. Kalau saya yakin ini oknum yang ada di tahanan ini, ke polisi yang ada di tahanan itu kerjasama, makanya terjadi pembiaran. Ya kita nggak menyalahkan bahwa seluruhnya ada oknum yang dibayar oleh MUI, karena MUI yang bertanggung jawab, MUI kan yang perintahkan penangkapan itu kan. Nah ini yang kita harus serem ya. Kemarin kan kita dengar dari Pak Saifuddin ya, bahwa itu pasti LP-nya LPA, yaitu apa, berdasarkan pesanan ya. Anda yang maklar kasus Anda pasti ngerti itu maksudnya LPA, yang biasa maklar kasus itu ya,
Itu berdasarkan pesanan, harus ada yang duitin. Gimana mau polisi nggak punya dana buat nangkep MKC, nggak punya dana, harus ada yang duitin, ya. Wah, ini saya benar-benar, oh Tuhan tolong ya, supaya Tuhan berikan kita kesabaran dan kasih kita tetap ada, dan kita tetap bisa mendoakan orang-orang ini, namun kita harus melawan secara hukum. Kita harus melawan dengan mati-matian. Makanya tadi lawyer sempat ini ya, sempat ada tekanan-tekanan, saya bilang sama Pak Herbert, nggak boleh mundur Pak, jangan Pak. Soalnya yang kita percaya sekarang ini, dari awal Pak Herbert kan, saya nggak tahu tuh Pak Sandi segala macam, saya nggak tahu tim yang baru ya, karena saya kan percayakan semuanya kepada ini kan, kepada Pak Saifuddin. Nah, dan saya belum tahu sampai di mana perkembangan ini ya kan, karena kan saya sebisa mungkin nggak boleh campur tangan, karena memang kan sudah lama nggak kontak dengan MKC. Dan saya tidak mau MKC dikait-kaitkan dengan saya, dengan gerakan saya gerak independen ya, tidak ada kaitannya dengan MKC, saya gerak independen. Tugas saya adalah menyuarakan suara kebenaran. Nah, kalau kemarin terjadi masalah pengumpulan dana, karena saya terbeban, kita ada di dunia internasional untuk menghimpun dana buat MKC. Ya, karena lawyernya kan harus dibayar, jangan gratisan, harus bayar lawyernya, enak aja gratisan. Ya kan, jangan, harus bayar lawyernya. Makanya kita kumpulkan dana di sini, ke rekeningnya Pak Saifuddin Ibrahim, ya kemarin rekening barunya ya. Makanya kemarin saya bilang sama Pak Herbert, jangan mundur Pak, nggak boleh Pak. Karena yang banyak rekomendasi dan kita tahu sepak terjangnya ini Pak Herbert ini. Dari kemarin kan saya sudah bilang ini Pak Herbert Aritonang ini bukan orang sembarangan. Nah ini sekarang saya belum tahu nih ya, ini lawyer-lawyer saya dapat info dari tim lawyer tadi pagi, saya nggak ngerti kabar ceritanya bagaimana, juntrungannya bagaimana, tetapi ini pasti dari MUI ya, dari MUI. Karena MUI harus bertanggung jawab karena dia bikin laporan. Ya, harus bikin laporan, ada pesanan ke dalam, siapa yang dibayar, ya. Polisinya yang di dalam, oknum polisinya yang mengizinkan itu, yang lalai itu harus dihukum. Itu kan berarti turut serta di dalam penganiayaan. Nah, ini yang mau kita usut terus ya. MUI siapa dalangnya di balik MUI ini? Siapa? Ya kan? Ya pasti si Anwar Abbas itu yang teriaknya paling kenceng kan? Nah, itu mesti kita beresin itu. Makanya kita teriak sekenceng-kencengnya. Dan saya janji ya, itu wartawan internasional turun semua. Ya, saya akan kejar itu wartawan-wartawan internasional buat liput kasus MKC lebih gede lagi. Ya, kemarin teman kita di Prancis sudah liput ya melalui Aletea. Aletea itu yang kemarin ketemu sama saya ya. Nah, itu kita nanti melalui majalah-majalah lain di Prancis kita akan gedein sekalian, dan saya akan kasih ke Amnesty Internasional, ke Pak itu ya, Jacques Hayot itu ya. Kita akan bikin urusan panjang lagi, semua termasuk yang ada di Jerman juga yang kemarin beritakan ini ya saya ya, kasusnya saya. Itu kita kerahkan lagi tuh ya, teman-teman yang di Amerika, Bung Beta segala macam, tolong bantu dong supaya gede sekalian nih. Kita mau bikin class action sekalian. Ya, ada terjadi udah di dalam penjara saja yang katanya diamankan masih nggak aman, kan kurang ajar kan. Artinya nggak ada tempat aman di Indonesia. Buat penista agama nggak ada aman. Nah, buat penista agama itu Somad aman-aman aja, Irena Handono aman-aman aja, si Hani Christian sudah DPO tenang-tenang saja, ya kan, si Stephen Indra sudah DPO tenang-tenang saja. Kan kurang ajar ini kan, berarti kan ada ketidakadilan di dalam hukum. Nah, si Gus Yakutnya, si Gendut itu, si Gendut brengsek itu kemana itu? Ya kan? Si Menteri Dajjal itu kan, Menteri Sontoloyo itu. Nah, kurang ajar. Menterinya juga ikut ini nih, ikut tanggung jawab ini yang begini ini. Ya kan? Ya, kita sebelum mulai ya, ini saya langsung panas ya. Karena saya udah nahan dari pagi nih ya, karena pagi saya sibuk banget, saya tahan dari pagi. Saya minta tolong Bro Pavel dulu buat viralkan dulu supaya teman-teman viralkan dulu. Dari tim lawyer sebenarnya udah ngomong jangan, saya bilang nggak bisa, ini harus diviralkan. Kalau enggak, semua kita takut, kita capek, kita sudah capek takut Pak lawyer. Saya bilang, kita sudah capek merasa takut ini. Dia dari Muslim, perempuan berkerudung, dan dia dari dulu aktivis ya, aktivis humanis ya. Ya,
Ya puji Tuhan, saya terharu ya karena dia dari seberang tapi punya keinginan kuat untuk membantu Pak KC dan dia dari kontras dia. Nah, Mm-mm. terus kedua, uh, ini saya dapat pesan lagi dari Febri ini, disuruh klarifikasi yang benar. Nah ini saya udah klarifikasi nih. Ya. Terus saya lanjutkan, ketika saya diminta jadi kuasa hukum ya saya terima. Jadi akhirnya disetujui oleh Pak Saifuddin uh, untuk mendampingi saya dengan teman itu menjadi kuasa hukumnya Pak KC. Bergulir waktu jumlah kuasa hukum akhirnya bertambah gitu. Setelah kami di Mabes Polri. Tujuan kami Mabes Polri adalah memastikan kondisi Pak KC apakah sehat atau ada hal-hal lain. Nah sebelumnya juga Pak Saifuddin dan Febri dan ibunya juga memberikan pesan kepada saya saat sebelum ditandatangani untuk tidak untuk bisa melakukan pemberitaan jika nanti terkait kondisi Pak KC, masalah Pak KC di rutan setelah tanda tangan kuasa. Nah pesan itu yang saya pegang. Nah setelah saya coba interogasi Pak KC di depan penyidik dan juga teman-teman lawyer, dan juga di depan Pak Saifuddin dan ibu istri dari Pak KC, ya, Pak KC juga mengakui sendiri, bersaksi sendiri apa yang dialami di dalam rutan gitu loh. Dan saya juga meminta Pak KC membuka bajunya dan dia tunjukkanlah bekas-bekas lebam-lebam biru yang sudah menghilang karena udah cukup lama ya. Nah, terus dia juga merasakan adanya sakit dalam, kayak seperti ada yang patah. Tapi kalau patah kan semakin hari semakin sakit ya. Tapi tidak, ya saya yakin itu cuma sakit aja di dalam Memar gitu ya, memar dalam yang ya. masih membekas ya. Nah, itu akhirnya dari situ saya coba minta konfirmasi ke pihak penyidik bagaimana sampai terjadi terjadinya masalah ini terhadap Pak KC. Nah, mereka juga tidak bisa memberikan jawaban gitu. Nah, akhirnya kami pulang dan kami juga curhat ini ya sedih mendengar Pak KC seperti itu ya. Nah, itulah yang saya sampaikan ke curhat saya dan hanya tadi jam menjelang siang itu udah ada penekanan dari pihak Ibu Sarah ada atas pesan keluarga untuk tidak menyebarkan kondisi Pak KC, masalah Pak KC di rutan. Nah itu yang hari ini juga saya mau sampaikan ke Pak Paul atas pesan dari itu agar tidak melebar kemana-mana terkait masalah tersebut. Dan sebenarnya tadi pagi saya sudah sepakat untuk melakukan LP ke Barreskrim dengan sang ibu istri Pak KC dan juga pengajuan permohonan visum. Namun ketika sampai siang sore pun tidak ada kabar, akhirnya rencana tersebut tidak jadi. Namun dari teman saya yang latar belakang kontras ya, dia sudah membangun galangan dukungan dari lembaga-lembaga yang ada di dalam dan di luar negeri ya. Dan ini sebenarnya udah mau ada pertemuan gitu untuk membahas masalah Pak KC. Namun karena saya lihat masih belum ada komunikasi dengan pihak keluarga, untuk saat ini rencana tersebut ditunda. Sementara itu dulu Pak Paul. Pak, bagaimana caranya supaya keluarga ini jangan takut, Pak? Karena yang saya rasakan ini dari kemarin, dari awal itu, keluarga itu takut loh, Pak. Separuh hati loh, Pak. Soal, ya itu kan, soal takut atau tidak, ya kita tahu alasannya seperti apa ya. Ya. Saya kan hanya semacam kuasa hukum yang diminta membela posisi masalahnya Pak KC, dan itu sudah saya coba maksimalkan amanat dari pihak keluarga, baik dari sisi penyampaian informasi terkait kondisi Pak KC, dan juga hari ini pun saya harus menerima
penyampaian itu untuk jadi publikasi, yaitu saya sampaikan juga di grup ini, di ruang dialog ini. Ya, saya belajar untuk taat, apa yang menurut keluarga itu yang terbaik, itu akan saya lakukan. Dan sempat saya sudah mengajukan resign sebenarnya sebagai kuasa hukum. Nah, itu pun belum saya terima surat pencabutan kuasanya dari pihak keluarga Pak Aceh. Sementara itu Pak Paul. Coba nanti yang kuatnya siapa kalau Pak Herbert sampai resign nggak ada orang kuatnya lagi loh Pak, tim itu kita kan nggak tahu ya. Ya saya sih nggak tahu ya siapa timnya di sana. Cuman saya khawatir aja akhirnya keluarga ini diintimidasi, terus akhirnya itu tadi. Kalau gitu percuma dong kita serahkan ke Pak Saifuddin, akhirnya percuma. Kalau keluarga pun tidak percaya Saifuddin, sebetulnya kan bukan masalah keluarga juga, ini urusannya KC-nya yang ada di dalam. Nah KC-nya bagaimana? Masalahnya kan kita terbatas sekali. Kalau keluar yang jalani sendiri kan KC, kalau keluarganya kan hanya imbas saja. Tapi bagaimana caranya untuk supaya keluarga ini jangan takut? Sebab kalau takut selesai semua. Ya, sebenarnya itu kuncinya di Pak Saifuddin Ibrahim ya, karena dialah Yang diharapkan apa dari Pak Herbert? Nanti saya coba konteks seharian belum bisa nih Pak Saifuddin Ibrahim soalnya. ya saya sih apa ya jujur aja sih, dengan hari ini saya tidak melakukan tindakan apapun ya, yang sudah saya angedakan dari kemarin, membuat saya juga semakin nggak yakin tindakan saya akan maksimal dalam hal. Makin jauh, jadinya ini makin jauh nih kalau begini caranya. Makanya kenapa nggak solid-solid begitu loh? Kenapa nggak bisa solid-solid? Udah lama sekali kan sudah Pak Saifuddin Ibrahim kan orang pernah di dalam, dia tahu. Dari awal tuh sebetulnya yang harus dilakukan sebetulnya ya, kalau kemarin nggak ribut masalah duitnya udah ada, tapi ditahan-tahan itu ya. Harusnya dari awal itu beli kamar. Gitu loh. Dari awal beli kamar. Tetapi memang itu kan semua kan sudah terjadi. Kita nggak bisa menyalahkan, bukan masalah siapa salah, karena semuanya juga saya juga nggak ngerti ini ada di mana. Kita baru mau kumpulin dana, saya sudah ngerti itu. Walaupun saya juga tidak menduga di Mabes itu bisa digebukin, itu saya nggak menduga karena sulit lah di Mabes untuk melakukan pesanan-pesanan begitu tuh sulit, kecuali ada yang berkuasa yang bisa kasih itu. Pasti ada yang berkuasa itu Pak, yang ngasih perintah itu loh Pak. Nah sekarang kalau keluarga sendiri saja sudah teror, udah takut, ya kita nggak bisa bantu Pak kalau udah begitu Pak. Saya pun nggak bisa bantu kalau keluarga sudah takut, ya kita lepas sekalian, gimana? Kalau misalnya kita tanya Pak KC-nya, Pak RP kan udah pernah Pak KC, gimana? Mau turun keluarga apa turun Pak KC? Atau Pak KC mau ikut keluarga? Nah kan digituin aja toh Pak. Nanti kita berdasarkan Pak KC yang paling penting, begitu putusannya apa. Jadi kita nggak usah capek-capek ngumpulin duit, Pak. Nanti kalau udah kita kumpulin duit, tiba-tiba KC minta nyerah, wah ya jangan sampai, Pak. Kan begitu, Pak. Ya Pak Paul, saya pikir saya nggak bisa memberikan Nah, maksudnya ini saya ya, maksudnya buat masukan saya mungkin gitu, Pak. Pak Herbert datang ke Pak KC, mau turutin keluarga, apa turutin Pak KC, apa Pak KC turutin keluarga. Begitu Pak KC bilang turutin keluarga, ya kita stop. Gitu loh, Pak. Kita stop. Ya kita sebelah mau apa terus kalau udah nggak ada perjuangan mau apa yang mau kita perjuangin? Maka saya akan teriak sendiri di sini begitu loh. Tapi kita sudah tahu ada teror-teror ini gitu loh Pak. Paling nggak sudah saya teriakkan. Nah kalau masalah tadi Pak Herbert sudah dipesanin ke sini kan yang memviralkan bukan Pak Herbert, saya. Tadi saya udah kirim ke teman-teman YouTubers yang lain ya kan. Kondisinya itu. Saya kan yang langsung minta tolong teman-teman yang itu viralkan langsung. Supaya karena tadi pagi saya sibuk sekali ya, supaya langsung maju dulu sebelum televisi menyiarkan ya kan, biar para YouTube jadi sarapannya YouTubers dulu. Kalau enggak nanti PC dihajar lagi gitu loh Pak. Ya Pak Paul, jadi mungkin saya sekarang lebih fokus pada kasus-kasus hukum yang saya tangani. Yang lebih banyak saya tangani kasus-kasus pajak ya. Jadi nggak apa-apa lah kalau memang sudah tidak ada hubungan hukumnya. Bagi saya itu sebuah kebebasan juga untuk saya bisa melayani masalah-masalah orang lain.
Belum Yang tentu lah. penting saya Nanti juga saya coba mem- hubungi Pak Saifuddin dulu, saya tanyakan dulu kepastiannya. Karena kan Pak Hebet ini kan koordinatornya kan. Masalahnya kan begitu kan. Iya kan setahu saya kan koordinatornya Pak Hebet ya. Kalau saya nggak salah ya, ya informasi Pak. loh ya. Ya Iya, saya ditunjuk koordinatornya. iya strateginya kan ada di Pak Hebet dari awal. Nah, makanya dari kemarin kan semua orang sudah merekomendasikan, sudah percaya pada Pak Hebet. Jadi kalau sampai ada apa-apa, ya saya nggak tahu ya apa yang ada di dalam sana dengan kalian. Ya saya belum sempat, karena saya percaya Pak Saifuddin, jadi saya nggak berani intervensi Pak. Kalau saya sudah percaya, mas saya percaya Pak. Nah, cuman kalau masalah dikira saya nggak ngerti. Karena Pak Hebet kalau tadi saya nggak telepon Pak Hebet juga kan, saya kan juga tadi telepon Pak Hebet tujuannya kan juga pengen tahu juga ada apa. Ya kan saya kan juga nggak ngerti, bukan mau intervensi ya. Tadi itu saya telepon cuma pengen tahu ada apa, ya kan? Informasi yang A1 itu seperti apa. Nah, nanti saya telepon Pak Saifuddin supaya tim ini tetap solid, Pak. Supaya jangan jangan kita baru mau perang udah mikirnya kemarin aja kita sudah salah langkah, sudah ketinggalan satu langkah tuh. Kemarin kalau kita tahu punya uang begitu kita langsung beli kamar, Pak. Langsung beli kamar dulu. Kalau enggak dikebukin itu Pak. Tapi kita memang nggak nyangka, sama-sama nggak nyangka kalau di Polda kita pikir beli kamarnya nanti kalau sudah jalan oke kita sisihkan. Ambil kamar dulu supaya jangan dikebukin Pak. Nggak taunya udah keburu dikebukin dulu. Repot Pak, dikebukinnya udah sampai mau mati lagi. Ya, Oke dah Pak Herbert, terima kasih. Nanti jangan ini ya Pak, mungkin jangan sampai tetap tolong difokuskan. Kalau saya sih percaya Pak Herbert ya, secara personal Pak Putih juga semua sudah merekomendasikan, saya juga sudah selidiki siapa Pak Herbert ini ya. Jadi dan apa namanya, kalau masalah ada yang kurang pas itu ya cara kerjanya, saya belum tahu kan, saya kan nggak boleh intervensi ke Pak Saifuddin, cuman saya boleh nanya saja, saya pengen tahu aja, jadi supaya mungkin yang Pak Herbert dengar dengan yang ininya ternyata nggak nyambung, bisa jadi begitu kan. Nah itu dari awal kan saya uh, sudah bilangin toh, sudah bilangin jangan sampai nanti keluarganya nanti takut-takutin terus malah ini repot Pak. Wah ini kalau pengacaranya sudah dilobi sama keluarga untuk lemah ya berarti, nah itu Pak, itu tadi Pak. Makanya harus ketemu Pak Kece. Oke Pak Herbert. oke Pak. Terima kasih ya, udah mau datang Ya. ya. Ini mendadak saya minta tolong ini ya untuk membantu mengklarifikasi. Oke, Saya tapi lihat ya Pak Paul ya. iya Pak Herbert, thank you Pak Herbert. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam. Pak Sor, gimana kabarnya Pak Sor? Shalom. Wah, kabarnya ini kita dipenuhi dengan cinta yang luar biasa kepada sahabat kita MKC dan juga kita minta keadilan dari negara. Harus itu. Ini Ya. istri saya tadi dapat kabar kalau Muhammad KC digebukin itu istri saya yang seorang dokter lembut hatinya itu kepingin berontak. Apalagi saya seorang mantan penjahat yang dulu pernah di dalam penjara itu. Memang di dalam penjara ya, kalau ada polisi kadang-kadang nggak mau tahu kok. Kalau kita gobrak-gabruk mukulin di dalam itu nggak mau tahu. Dan apalagi kalau saya bayangkan ikut di Bareskrim, itu bukan penjahat yang receh-receh. Kalau penjahat yang receh-receh yang di kantor polisi itu sering mukulin gitu, minta jatah. Tapi kalau ini jelas suruhan ini jelas suruhan, dan saya memang beberapa hari saya itu mimpi Muhammad KC itu renang itu ombaknya itu besar. Di kolam renang ombaknya besar. Saya punya firasat, Muhammad KC itu di sini kalau bisa dihilangkan dari muka bumi ini supaya dia tidak bisa memberitakan kebenaran itu. Makanya kita orang-orang Kristen yang minoritas ini supaya juga dihilangkan sama mereka. Benar tadi mulai saya perhatikan mulai ungkapan isi hati Ibu siapa tadi? Semua Bapak, ya itu semua itu tadi ya juga saya ikutin di Pak Hendro, saya ikutin. Dia merasa meluap-luap karena tidak keadilan Indonesia ini. Makanya nggak enak ya jadi Jadi orang Kristen ini nggak enak, mikul salib sangkal diri itu. Kita itu bisa teriak, bisa berani, tapi nggak berani. Nggak beraninya apa? Karena kita mengasihi musuh-musuh kita. Kita itu berdoa
sama musuh-musuh kita itu. Memang musuh-musuh kita itu pemerintah dan bukan darah dan daging, pemerintah dan iblis itu, gitu loh. Makanya iblis itu tidak senang kalau Muhammad KC memberitakan kebenaran. Kalau bisa Muhammad KC itu dihilangkan, dibunuh. Tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus yang ada di dalam KC itu lebih besar. Dan saya dulu kalau ngajar memang kayak gitu. Tutupi koran, mukanya jangan sampai lebam, dadanya ini saya jatah nanti 3 bulan, 4 bulan mati. Karena apa? Tulang rusuknya ini yang saya patahin semua. Kalau Pak Muhammad KC digituin, itu ada indikasi nanti Muhammad KC dihilangkan. Ya. Harus selnya itu selnya sendiri. Saya aja narkoba selnya sendiri kok. Sebetulnya itu tahanan istimewa, kalau Pak KC itu istimewa. Dari cara penangkapannya aja nggak seperti itu. Saya aja penjahat, kecuali penjahat kayak saya ditangkap langsung tembak-tembakan gitu loh. Nah kalau Muhammad KC keadaan posisi tubuhnya kayak gitu, saya tuh gimana ya? Gerem sekali gitu loh. Tapi nggak bisa apa-apa. Cuman saya berdoa untuk kadrun-kadrun yang ada dimanapun itu, biar dijamah oleh Tuhan Yesus. Diangkat selubungnya, hatinya dilembutkan oleh Tuhan Yesus. Indonesia nggak mau dijajah oleh kadrun-kadrun itu. Karena ini sudah puluhan tahun Indonesia ini mau dijadikan, dulu saya masih kecil, besok wis gede, ayo kita ndadekno Indonesia ini negara Islam kabeh. Nah, itu bekas dari mbah-mbah saya yang dulu juga. Supaya Indonesia itu nanti bisa, wong Indonesia bisa masuk surga semua. Wah, dapat bidadari 72 lah. Semua kalau dapat bidadari 72, lah istri saya nggak kebagian. Sekarang kalau saya sudah ngerti kekristenan. Saya gerem sekali. Kok bisa di Bareskrim ada pemukulan-pemukulan kayak gini? Saya ini sering, di mana-mana sering. Itu kalau nggak orang yang disuruh gak bakalan berani mukul KC. Karena Pak KC itu tahanan Bareskrim. Itu jelas itu ada yang nyuruh. Itu Pak Paul. Saya sependapat dengan tadi Ya. teman-teman ibu siapa Soli itu mulai dari Pak Hendro. Saya ini wis panas. Jangan sampai saya ini panas terpancing. Kita ini orang Kristen mengasihi, tapi Kita kalau tetap mengasihi, akan terus mengasihi, kita akan terus berjuang dengan nah, cara Tuhan, dengan ya. mengasihi Dengan kita cara Tuhan bisa kita. ngomong gini aja. Semoga dunia ini luar negeri membantu Pak KC. Kita Ya. nggak bisa apa-apa. Saya akan upayakan segimana caranya supaya seluruh dunia bereaksi, ya. Ya, Karena memang kita harus tetap gini, kita belum tahu siapa pelakunya, ya. Tapi yang jelas karena ini adalah laporan dari MUI, maka MUI yang bertanggung jawab, ya kan? Nah, karena ada suruhan, karena itu kan suruhan kan. ya, Walaupun itu jelas Polri suruhan juga itu. bertanggung jawab, karena itu kecolongan namanya kan. Kenapa bisa anak buahnya kecolongan? Kenapa bisa selnya aja kecolongan? Kalau saya sih nggak yakin itu perintah dari polisi. Saya yakin perintah dari luar. Siapa yang paling mungkin? Ya cuma MUI doang. Gitu. Kalau sebetulnya kalau ngajar ini kurang profesional kalau ngajar. Gimana caranya membunuh orang itu nggak kelihatan. Itu 3 bulan 6 bulan baru nanti dalemannya ini yang rusak baru mati. Nanti dia sakit kuning, dia nggak enak badan, makan nggak enak, nggak sembuh-sembuh, itu sebentar lagi mati. Tapi kalau Pak KC sekarang tulang rusuknya sudah putus, cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Iya. Katakan saya. Nah itu tadi, makanya kan keluarganya takut, tadi udah mau ke rumah sakit nggak jadi. Harus dibawa ke rumah sakit. Harus dibawa ke Nggak rumah apa-apa, ini sakit. pokoknya Itu saya harus ketemu, divisum. begitu saya telepon Saifuddin terus seharian ini, belum Tapi berhasil. Pastor, makanya tadi saya juga bicara di Pak Hendro, tadi dengan sama Pak Khairul, makanya tadi saya mendesak untuk pihak keluarga memberikan kuasa kepada Pak Herbert Aritonang untuk melakukan visum dan perawatan kedokteran gitu. Karena kalau luka dalam apalagi ya takutnya tulang rusuk patah itu sangat membahayakan jiwanya gitu. Iya, tapi terus masalahnya keluarganya nggak mau Diintimidasi itu jelas, itu juga
Gak berani. Itu masalahnya. Itulah masalahnya. Makanya Itulah memang masalahnya. keluarganya Pak KC kan belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak diberi roh keberanian. Kalau Tidak Pak punya KC roh saya keberanian. yakin diberi roh keberanian. Ya. Karena Tidak hidup punya adalah roh Kristus, keberanian. mati sebuah keuntungan. Ya. Itulah masalahnya sekarang ini. Makanya kita ya lagi berusaha hubungi Saifuddin dulu. Gimana? Masih di rumahnya beliau apa enggak nih si keluarganya KC nih? Kalau enggak ya udah pasti teror. Halo, Ya Rara, Ibu Rara silakan. terima kasih Pak Paul. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, tapi saya mengamati semua masalah Pak Kece. Sejak dari Abi Ibrahim, dan Ahok, dan sekarang Pak Kece, sungguh sangat sedih dengarnya. Kenapa kita minoritas ini selalu dibungkam sama mereka? Iya. Apalagi waktu Pak Paul sama Pak Yusuf Manubulu mempermasalahkan masalah anaknya Pak Kece, saya di situ jujur ya Pak, saya sudah tidak percaya sama itu anak. Karena pertama dia online, dia bilang Assalamualaikum, kau bukan Kristen. Ternyata saya dengar hari ini dari Bapak Paul, bahwa dia bukan Kristen. Dari Pak Khairul Anwar. Saya juga baru tahu hari ini loh. Ya, Kristen ini loh. makanya saya dengar dari Bapak Paul. Iya, dari channel ini kita juga bingung loh, sama-sama bingung. Saya juga bingung. Wah, bukan Kristen. Waduh. Wah, ini Pastor Khairul Anwar yang tahu persis nih. Karena Pastor Khairul Anwar yang kebetulan dekat dengan mereka ya. Iya. Terus saya dengar lagi ya, Pak. Karena waktu dia kan ngomong Assalamualaikum juga. Ya, itu yang saya dengar. Pertama dia ucapkan Assalamualaikum. Waduh, ini anak. Abi juga ngomong itu tahu toh. Semua tahu kalau belum Kristen. Iya. Oh, saya belum tahu, Pak. Cuman saya menebak, waduh, ini anak belum Kristen. Terus saya dengar hari ini, saya mengikuti ini semua, Pak. Masalah Bapak Kece itu idola saya. Setelah Bapak Abi Saifuddin, setelah Ahok, Nabi ke-26 kata orang. Yang saya dengar sih Bapak Pausang yang saya kenal. Wah, terus ya sudah. Ini anak tidak. Terus dia mempersalahkan apa segala macam. Dan saya di sini curiga, Pak, waktu dia berbicara, dia tidak berbicara, tapi Bapak Yusuf Manibulu berbicara, dia mempertanyakan kemana uang itu semua. Bapakmu di penjara. Kamu menanyakan uang kepada Bapak Yusuf Manibulu. Dan Yusuf Manibulu itu bilang semua pengacara, mantan pengacaranya. Ya. Dia mengatakan semuanya kami mengeluarkan dari pribadi masing-masing. Telepon, kacamata, apapun, pakaian, apa mereka berpikir? Apa dia berpikir sebagai anak? Berarti kau tidak ada hubungan dengan Bapak Kece. Iya. Itu kemarin saya tanyakan Bu Rara, makanya saya kemarin bilang sama Saifuddin Iblam, ini kalau dipegang Yusuf Manubulu bisa damai nih. Bisa minta damai, repot nih kalau minta damai. Harus pegang Saifuddin, karena Saifuddin digebuki pun nggak ada minta maaf. Makanya bilang ini harus Abi. Malam-malam itu saya langsung telepon sama si Saifuddin kan. Habis saya kontak sama si Pak Manubulu itu, ya saya bilang, wah ini nggak beres nih kalau udah begini. Udah lemah begini nih anaknya nih. Saya langsung telepon si Saifuddin Ibrahim. Ya kan malamnya kan. Ini nggak bisa. Ini katanya Pak Abi harus pegang nih. Saya bilang begitu kan. Abi lagi tidur tuh si Saifuddin Ibrahim. Ada istrinya. Terus pagi-pagi telepon saya. Gimana Pak Paul? Ini kalau nggak dipegang bisa bubar nih. Bisa kalau hari pertama udah minta maaf repot tuh kita nih. Saya bilang. Kita support, kita mau cari kendana. Kemarin ada banyak masalah ya. Tapi intinya memang kita sudah tahu tuh. Tapi saya nggak tahu, nggak ngeh kalau itu Islam loh. Saya baru tahu dari Pak Khairul Anwar. Saya kan, waduh, ternyata nggak kompak nih keluarganya, beneran nggak kompak nih. Feeling kita beneran ini. Ya makanya saya pikir kan gitu. Nah,
kasus apa? Saya dengar juga pembicaraan Pak Fauzan dengan Bapak Yusuf. Saya di situ kalian diadu domba sama ini anak ingusan. Nah, kalau itu enggak, kalau yang kemarin Pak Yusuf kemarin, itu sebenarnya gini, sebenarnya saya sayangkan kalau dari awal itu dia terbuka ada uang sekian, kita sudah langsung beli kamar di awal, karena sebetulnya urusannya itu ada begini, kalau kita udah masuk, mau dimanapun, kita blok dulu di depan, itu di tahanan pun nanti begitu, semua itu begitu, Saifuddin dulu juga beli kamar, kalau kayak Pak Khairul Anwar yang bolak-balik masuk penjara, dia tahu persis nih pendeta Khairul Anwar dulu, kan bekas bandar nih, ya tahu Ya. terus harus beli kamar. Jadi tapi kan waktu itu kan kita mau kumpulin uang bingung kan, katanya nggak boleh satu pintu. Nah makanya saya langsung nyamperin Yusuf Manupulu nggak boleh begitu. Kalau kita jadi bingung nih sekarang. Nah akhirnya Ya. bener-bener kan. Makanya Coba kalau dari kan awal beli kamar, nggak akan klarifikasi terjadi. dari Bapak, maaf Bapak Paul, klarifikasi dari Bapak Paul Yusuf, dan itu semua keluar dari anaknya kan satu pintu. Oh kan ini. Bapak Yusuf belum buka rekening kita, dia bilang. Ternyata sudah buka rekening Bu Rara atas nama Oh, ya? Joko itu. Iya, dia udah buka rekening. Oh Makanya ya, itu sebetulnya, Anda, jadi tapi sebetulnya Pak. yang kita mau Pak Yusuf Manupulu itu dari kemarin di open ke kita semua. Ini kan kita mau bantu rame-rame. Tetapi ini bukan cerita Yusuf Manupulu punya motif, enggak ada Yusuf Manupulu. Saya kira sih nggak ada motif apa-apa, cuman Nggak ada. salah strategi dari awal sudah salah strategi. Ya, Nah udah that gitu is a- lawyer-lawyernya kemarin nggak kompak pula. Waduh, tambah ruwet lagi malah berantem. Lawyernya bilang, waduh ini bilang salah nih Pak Yusuf Manupulu. Saya nggak bilang Pak Yusuf Manupulu jelek atau enggak ya, nggak ada urusannya ya. Bapak, Karena selama dia pendeta, dia hamba Tuhan. ya, Dia rintis itu dari nol itu ya. Beliau itu. Highway Jadi kita tahu. Telemanit. Ya. Nah, yang kita Bapak- yang saya masalahkan Bapak Yusuf kemarin, tidak strategimu tahu salah masalah gitu itu. loh. Tapi ya, saya sih akhirnya senang dengar Bapak Paul Zhang sama Pak Yusuf bicara. Mm-mm. Akhirnya satu kesepakatan, notulen semuanya apa ya. Oke, dan the Benikok blaming. Saya senang gitu. Jadi bukan masalah Yusuf Manupulu salah, enggak ya. Enggak. Orang Cuman ini salah ngomong pengertian sembarangan mereka nanti ya. Oh tidak, Saya saya tidak awalnya pernah menyalahkan begitu, Manupulu loh ya. Saya awalnya begitu. Ini anaknya Miss Brauk, orang-orang semua gitu. Nah bisa jadi memang anaknya, makanya kan kemarin saya bilang ini saya langsung ada saya ngomong sama lawyernya ya. Ini saya nggak serak sama anaknya, saya bilang begitu. Yaus, the Benikok nih toh. Iya. Ben Oknit. Iya. Terlalu di disonit. Iya. Terlalu disonit. Eknit. Iya. Iya. Iya, tapi kan kita nggak bisa langsung bilang. Saya kan nggak ngerti kalau dia masih Islam segala macam. Ya betul. Itu masalahnya. Cuman kan kita ini kan hati kan ngomong ini ada nggak beres nih, ada apa nih? Ya, that happy kokepol. Saya Ya. punya perasaan ini Ya. ada yang tidak beres. Darum. Apa yang Pak, dan Ya. terlalu disonit, eknit. Iya. Eknit, that is ular beludak juga itu. Ya, kefarlek ya. Ya, keparlek. Keparlek. Ya kita mesti hati-hati pokoknya. Tapi kita pokoknya nggak mau prejudice. Tapi kita berhati-hati. Makanya saya bilang ini Abi harus pegang. Karena saya kan nggak bisa pegang. Ya kan? Kenapa? Abi Karena harus pegang. jangan nanti malah dikaitkan ke saya lagi. Terus wah tambah berat hukumannya. Nih, Bapak Iya nggak kan? ada sangkut pautnya. Cuman di sini. Enggak, hukumannya karena KCI jadi berat. Karena kan dibilang sekongkol sama saya. Orang sayanya lagi DPO. Ditambah dikenain ke KC lagi. Makanya saya bilang, saya cuma bisa teriak. Kita bantu kumpulin dana. Kita carikan pengacara yang bagus. Saya bilang begitu Ya, kan. Nah, Apapun Bapak Paul hasilnya, tidak kita DPO. support. Mereka anggap Bapak Paul DPO, kita ada Oh, kita nggak privilege bisa. di Saya Eropa. saya ini 100% di bawah hukum Eropa dan dilindungi oleh undang-undang Eropa dan di bawah proteksi negara-negara Eropa. Amin.